Kalau orang kami tuh nggak tahu Roundup, taunya Rundup. Oh, Rundup. Okay. Pokoknya kalau ditanya petani Roundup nggak Rundup, pokoknya Rundup, gitu kan. iya. Nah, maka kita menyarankan suatu bakterisida yang berbahan aktif jenis tembaga. Iya. Nah, itu biasanya kita nyarankan, orang taunya kuprokat. Iya. Kuproksat ya. Iya. Teman kami itu kuprokat gitu kan bilangnya, tapi iya. dari bacanya kuproksat. Ada satu produk yang juga kita sarankan namanya Serendi. Oke, Serendi. Nah, itu kan juga kita bisa gunakan untuk mengendalikan gulma-gulma pada tanaman padi. Ya. Nah, karena kan saya tahu bahwa jenis bahan aktifnya yang ada di dalam Serendi itu sendiri itu punya kemampuan untuk Kalau boleh tahu nih Pak, kita gali lebih lanjut nih. Pak Rizal sebenarnya tahu nggak sih dengan Nufarm Pak Rizal? Ya, kalau dibilang tahu ya tahu dari Nufarm karena saya sering menggunakan produknya, yaitu tadi yang dibilang. Kalau orang kami tuh nggak tahu Roundup, taunya Rundup. Oh, Rundup. Okay. Pokoknya kalau ditanya petani Roundup nggak Rundup, pokoknya gitu kan. Iya. Ya masing-masing lah kayak gitu kan, pokoknya gitu. Jadi saya biasanya pakai produknya Roundup ini, pakai Roundup itu biasanya buat nyemprot-nyemprot halaman gitu kan. Kemudian juga untuk mengendalikan gulma-gulma karena kan dia punya sifat sistemik nih ceritanya. Sistemik. Nah, di situ karena saya tahu bahwa yang namanya glifosat yang ada di dalam Roundup itu kan punya kemampuan dia namanya basi petal. Ketika kita melakukan penyemprotan atas dia turun ke bawah. Sementara ada gulma-gulma tertentu yang justru berkembang biaknya melalui akar. Nah, jadi ketika kita semprot herbisida yang sifatnya sistemik karena dia perkembangannya lewat akar, tumbuh lagi nanti. Nah, itu. Jadi kita menggunakan herbisida yang kita pakai itu lebih ke Roundup itu sendiri. Kemudian juga sering terjadi di tingkat lapangan ketika tanaman padi sudah menginjak masa transisi, artinya udah mau bunting nih ceritanya. Rawan banget terkena namanya asam-asaman. Kemudian rawan banget juga terkena namanya hawar daun bakteri. Kresek ya. Kresek gitu kan ya. HBD, hawar daun bakteri kan gitu. Nah, jadi ketika itu ditandai dengan warna ujung-ujung daun tanaman padi semacam kuning ya kan. Nah, itu kemudian maka kita menyarankan suatu bakterisida yang berbahan aktif jenis tembaga. Nah, itu biasanya kita nyarankan, orang taunya kuprokat. Iya. Kuproksat ya. Iya. Teman kami itu kuprokat gitu kan bilangnya, tapi dari bacanya kuproksat gitu kan. Nah, kita nyarankan kuproksat. Nah, kemudian diaplikasikan kepada tanaman padi yang terkena hawar daun bakteri, kemudian kresek dan lain sebagainya seperti itu. Juga asam-asaman kita juga menyarankan seperti itu karena kita tahu bahwa bahan aktif tembaga itu kan punya kemampuan untuk pH-nya tinggi begitu kan. Nah, yang namanya asam-asaman kan asam ceritanya kan. Nah, asam itu juga bisa kita minimal kita kendalikan dengan menyemprotkan suatu bahan yang punya kemampuan untuk menaikkan pH begitu. Nah, itu minimal itu yang kita bisa anukan. Jadi kita juga menyarankan produk-produk yang memang sudah kita pakai sendiri begitu kan kepada petani untuk mengendalikan permasalahan di tingkat lapangan gitu Mas. Berarti Pak Rizal tahunya dari produknya ya. Luar biasa ya. Tapi karena memang sebenarnya Nufarm itu memang kita bergerak di bidang pestisida persis. Dan memang kita punya beberapa produk-produk juga yang seperti disampaikan oleh Pak Rizal, dan sebenarnya kita juga secara pembuatan kualitas karena memang kita salah satu perusahaan multinational company, base kita memang ada di Australia. Jadi memang kita akan melakukan beberapa quality control dan juga pemilihan produk itu memang benar-benar banyak layernya sehingga yang muncul ke petani kita usahakan adalah produk dengan kualitas terbaik berstandar internasional seperti itu Pak Rizal. Oh ya, satu saya lupa lagi. Biasanya untuk tanaman padi juga kan permasalahan di tengah lapangan tuh gulma. Nah, ada satu produk yang juga kita sarankan namanya Serendi. Oke, Serendi. Nah, itu kan juga kita bisa gunakan untuk mengendalikan gulma-gulma pada tanaman padi. Nah, karena kan saya tahu bahwa jenis bahan aktifnya yang ada di dalam Serendi itu sendiri itu punya kemampuan untuk yang punya selektivitas yang baik untuk tanaman padi. Nah, sehingga ketika kita rekomendasikan di situ maka tanaman padi kita tetap aman, tapi gulmanya bisa terkendalikan gitu. Sangat aman terhadap tanaman ya Pak. Betul. Namun gulmanya selesai lah ya. Ini
cukup menarik sebenarnya kalau kita telitik lebih lanjut nih. Saya dengar-dengar nih, Pak Rizali ini sudah melakukan disertasi nih. Ya, sedang melakukan disertasi. Pak, kurang apa sih Pak Rizali? YouTube-nya udah 1 juta subscribernya nih Pak Rizali. Seorang penyuluh PNS lah seperti itu Pak Rizali. Terkenal Pak Rizali. Siapa sih yang nggak percaya Pak Rizali? Dan memang sudah terbukti secara kualitas dan juga pengetahuan. Ini mau tambah ilmu lagi nih, kenapa sih Pak Rizali? Kurang apa lagi sih Pak Rizali? Boleh diceritakan Pak Rizali? Jadi ini prinsip juga dari keluarga saya, dari ibu saya, dari nenek saya dulu, bahwa kita belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Nah, bahkan saya punya teman begitu kan yang selalu bilang katanya, kalau kamu mau tetap hidup, teruslah belajar. Nah, bahkan ilmu yang kita pelajari hari ini belum tentu berlaku setahun kemudian. Dan yang kita pelajari setahun kemudian belum tentu berlaku 2-3 tahun kemudian. Nah, maka dengan kita terus belajar, kita update. Nah, kita menambah terus. Karena ilmu itu terus berkembang. Betul, setuju Pak. Penelitian yang sedang saya lakukan penelitian yang ingin saya lakukan saat ini ya di disertasi saya itu merupakan kelanjutan dari penelitian seorang dosen dari IPB. Nah, jadi penelitian saya ini lanjutan ya. Artinya ilmu ini tuh upgrade. Berarti saya yang upgrade. Nah, versi terbarunya. Namun ketika saya sudah selesai, kemudian ini pasti akan dilanjutkan lagi. Nah, dilanjutkan orang lagi. Dan disertasi saya ini kan tentang ketahanan petani milenial menghadapi perubahan iklim dan juga perubahan fluktuasi harga. Nah, kan begitu. Jadi kita tahu bahwa sekarang perubahan iklim yang luar biasa terjadi di Indonesia. Harusnya musim panas malah hujan. Harusnya musim hujan malah panas. Betul. Nah, karena gitu sering banget terjadi. Katanya udah perubahan musim, bukan perubahan musim, tapi perubahan cuaca yang begitu cepat. Betul. Akan begitu. Nah, artinya saya di sini kepengen tahu. Nah, apa sih kira-kira yang paling berpengaruh sehingga mereka bisa lebih tahan dari perubahan iklim dan juga perubahan iklim dan juga perubahan harga di tingkat pasar begitu. Harga tadi. Sehingga dengan saya tahu di sini saya bisa mempertahankan persistensi mereka supaya tetap bekerja di sektor pertanian. Luar biasa, berarti memang dari penelitian Pak Rizal ini bagaimana Pak Rizal ingin memaintain bagaimana petani-petani milenial ataupun generasi-generasi milenial ini tetap ingin terjun di dunia pertanian ya Pak ya. Sebetulnya kalau dibilang terjun sih enggak, karena sakit. Kan terjun kan enggak enak banget. Ya boleh lah Pak Rizal ya. Jadi keinginan saya itu agar tetap mereka bertahan di sektor pertanian. Setuju. Kalau terjun saya enggak setuju karena sakit banget. Sakit banget terjun. Makanya, dalam mimpi aja sakit banget. Makanya saya enggak setuju dengan kata jatuh cinta. Enggak enak banget jatuh cinta gitu kan. Harusnya masuk dalam cinta gitu. Karena banyak orang kalau jatuh cinta jadi dia udah buta aja gitu ya Pak. Karena jatuh dia seperti itulah. Iya. Nih kalau kita berbicara nih Pak mengenai tadi yang Bapak sampaikan di disertasi Bapak nih. Apa sih Pak pesan Bapak ini untuk mungkin generasi-generasi milenial ataupun generasi-generasi kita saat ini untuk tetap mau nih Pak berada di dunia pertanian ini Pak? Saya langsung by riset aja ya. Jadi dari penelitian dari dosen IPB sebelumnya bahwa yang mempengaruhi kinerja mereka, kompetensi mereka atau daya adaptif mereka secara digital begitu kan, terutama bagi petani-petani milenial yang aktif digital saat ini, itu selalu tontonlah video-video bermanfaat dari channel-channel yang ada di YouTube begitu kan. Tidak mesti channel saya juga tidak. Karena banyak banget juga konten-konten bermanfaat di beberapa sosial media. Bahkan saya yakin juga Nufarm sendiri juga punya channel ini juga tujuannya untuk mengedukasi begitu kan. Nah, karena yang namanya orang mengedukasi itu kan nggak ada yang namanya pengen menyesatkan itu kan nggak ada. Pengen justru membaikkan keadaan kan begitu. Setuju. Nah, jadi dengan kita sharing, dengan kita sering-sering menonton video-video bermanfaat di situ, kita pengetahuannya jadi nambah. Sehingga kita jadi semakin punya motivasi untuk membuat pertanian kita lebih baik lagi. Nah, jadi itu yang pertama gitu kan. Kemudian yang kedua, by riset itu juga penyuluh pertanian yang sudah aktif secara digital, dia pasti juga membuat konten-konten bermanfaat. Nah, maka ini tidak terfokus ke saya ya, tapi yang lain juga
Nah, silakan subscribe channel tersebut. Karena dari situ kita pasti bakalan dapat informasi-informasi terbaru. Karena begini, kalau kita tidak subscribe, kita tidak akan dapat notifikasi ketika dia upload video terbaru. Betul. Nah, jadi penyuluh pertanian itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap adaptif dari petani milenial itu sendiri. Nah, itu. Kemudian juga jangan lupa bahwa petani milenial itu harus berkelompok supaya bisa bikin kelompok tani. Itu poin pentingnya. Ya, itu. Karena di dalam penelitian, dalam riset ini juga gitu kan, dukungan pemerintah juga turut berperan dalam membuat petani milenial lebih adaptif. Kenapa? Karena pemerintah pasti punya program. Sebagai contoh, mungkin kita lari dulu dari pestisida. Ketika kita berkelompok, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Betul. Nah, minimal ada satu poin yang sudah bisa kita kurangi, yang misalnya semula kita punya budget senilai 300.000 untuk melakukan pembelian pupuk, kemudian dengan kita membeli pupuk subsidi, kemudian harganya cuman kita maksimalkan 120.000, berarti kita punya uang lebih 180.000 rupiah. Nah, itu bisa kita belikan pestisida yang kita bisa persiapkan untuk menghadapi nanti hama maupun penyakit yang kemungkinan akan menyerang tanaman kita. Betul. Karena ibaratnya mending kita punya senjata dulu daripada kita udah kena baru nyari-nyari. Iya, kalau nggak ada gimana coba? Kalau susah dicari gimana? Mesti nyari-nyari, sementara musuh kita di tingkat lapangan itu satu, waktu. Ketika tanaman itu sudah kena, blek langsung kena, tidak saat itu kita atasi, besok kita atasi, populasinya jadi tambah banyak. Iya, betul. Nah, maka dengan kita bersiap, kan udah punya 180.000 nih, dengan semula kita pakai pupuk yang harganya 300.000, kemudian kita ganti dengan harga 120.000 dengan grade fertilizer yang sama. Nah, 180.000 kita bisa belikan beberapa jenis pestisida. Nah, di Nufarm sendiri juga pasti banyak yang harganya di bawah 100.000 kan. Anggaplah misalnya yang harganya 60.000 ya kan. Nah, 60.000 berarti ada 3 botol pestisida yang bisa kita siapin. Nah, kan begitu. Itu. Betul. Jadi bagi saya prinsipnya adalah lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Nah, kayak gitu. Jadi dengan beberapa poin tadi, yang pertama adalah kita sering-sering menonton konten-konten bermanfaat, baik dari channel penyuluh pertanian lapangan, dari channel Nufarm sendiri juga, dan channel-channel yang lain, itu pasti akan menambah wawasan-wawasan kita dan kita jadi lebih adaptif. Kemudian juga kita subscribe juga kan channel-channel tersebut, karena dari situ kita pasti dapat notifikasi terbaru. Nah, kemudian juga kita aktif berkelompok supaya kita dapat insentif atau kita dapat peran dari pemerintah supaya bisa mengurangi biaya-biaya produksi kita gitu Mas, supaya kita jadi lebih adaptif dan kita juga jadi lebih mantap lagi dalam bertani, dan mudah-mudahan dari situ bisa pertanian jadi lebih baik lagi gitu Mas. Jadi begitu para pemirsa, jadi ada baiknya jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya Penyuluh Pertanian Lapang dan juga YouTube channel Nufarm Indonesia untuk dapatkan informasi lebih lanjut dan yang baik-baik untuk Bapak Ibu semuanya. Banyak sekali nih komentar-komentar yang kita lihat di sosial media, Facebook misalnya, yang mau nanyakan nih, Pak Rizali sepertinya punya sebuah aplikasi nih ya Pak Rizali ya, yang di situ tuh kalau kita bacain, wah mana nih Pak, kok tidak ada di Play Store, itu boleh diceritakan sedikit nggak Pak, dan bagaimana sih caranya supaya petani-petani ini bisa mengakses itu gitu? Terkait dari aplikasi, sebetulnya itu hanya sebuah keisengan. Jadi saya kebetulan, saya senang belajar. Jadi ketika saya ada duit 500.000 gitu kan, saya ikut kelas coding namanya. Wow. Luar biasa, semua dilahap. Iya, wajib. Jadi saya ikut kelas coding, kemudian di kelas coding tersebut kita nanti wajib menghasilkan aplikasi. Kan gitu ya. Kan intinya semua praktek itu hanya akan menjadi sebuah pengetahuan jika kita tidak praktekkan. Jadi hanya sekedar teori kan. Betul. Maka dari kelas coding tersebut saya mulai mencoba saya bikin aplikasi kayak gini gitu kan. Nah, jadi sambil belajar saya sambil mempraktekkan apa yang saya pelajari. Setelah kelas coding itu selesai, jadilah sebuah aplikasi namanya Grade Fertilizer. Grade Fertilizer yang membantu petani untuk menghitung kebutuhan pupuk pada masa vegetatif dan juga generatif. Namun itu untuk tanaman? Untuk semua tanaman. Untuk semua tanaman. Jadi terkadang ada pupuk tertentu yang sulit didapat atau harganya mahal atau langka juga. Nah, kita dengan beberapa pupuk di sini kita bisa mengkombinasi sehingga bisa dapat nilai fertilizer yang kita inginkan. Nah, namun itu
saat ini kita masih memberikan kepada mereka-mereka yang berlangganan channel penyuluh pertanian lapangan. Okay. Kenapa? Karena kita kan kursus tadi saya butuh biaya. Nah, kan saya punya duit anggap 500.000, kemudian saya ikut kelas coding, kan saya punya modal di sana. Saya punya modal juga, saya harus meluangkan waktu untuk membuat. Nah, dari situ ya minimal bisa ganti biaya kursus saya lah begitu. Berarti membership YouTube, nggak mahal kok, sebenarnya cuma Rp10.000 aja. Oke. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang banyak sekali. Bapak Ibu semua bisa jadi membership di YouTube, maka nanti akan bisa mengakses Great Fertilizer. Nah, ngomong-ngomong soal aplikasi nih Pak, sebenarnya Nufarm Indonesia juga punya sebuah aplikasi yang sama baiknya, yaitu membantu petani dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Namanya TaniDoc. Nah, TaniDoc ini adalah sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence. Atau berbasis, kalau kita bilang sekarang itu ya AI. Mantap. Nah, Gimana tuh? Aplikasi ini memang bisa di-download di Play Store. Ketik aja TaniDoc, kemudian aplikasi ini sebenarnya ketika Bapak Ibu memiliki sebuah masalah, nggak tahu nih masalahnya apa, misalnya contoh tanamannya kuning itu kan ada banyak Pak. Iya, betul, virus, bisa jadi kekurangan pupuk dan lain-lain. Kurang air juga kuning, kelebihan air juga kuning. Jadi kita bingung nih. Iya. Nah, dengan melakukan scanning menggunakan aplikasi TaniDoc. Scanning itu maksudnya di foto apa gimana? Iya, kita foto, langsung terscan, nanti sistem artificial intelligence-nya akan bekerja, kemudian akan muncul ini sebenarnya apa masalahnya. Dan akurasinya untuk tanaman padi itu paling tinggi 93%. 93% untuk akurasinya. Artinya kemungkinan salah itu kecil banget. Kecil sekali. Kemudian nanti setelah itu muncul, kita juga tidak hanya melihat itu muncul apa, tapi akan muncul solusinya langsung juga Pak. Jadi petani akan langsung bisa tahu nih apa solusinya walaupun menggunakan teknologi dari Nufarm. Nah, ketika nanti muncul solusinya, kemudian nanti akan ada kita langsung linkkan dengan di mana sih kios yang menjual terdekat. Jadi sudah langsung connect satu sama lain. Nah, mungkin belum puas. Saya kurang puas nih gitu kan. Nanti itu juga bisa langsung berkonsultasi dengan petugas terdekat di wilayahnya. Misal ada sebuah orang petani, katakanlah petani Barabai ini misalnya Pak, dia scan, kemudian dia masih ragu atau katakanlah dia bingung ya dengan bagaimana aplikasinya dan lain-lain, kan itu bisa langsung berkonsultasi terdekat, petugas Nufarm terdekat di wilayahnya.